warahmatullahi wabarakatuh. Jadi praktikum 3 gesruk ini akan membuat sesar pada stereonet. Yang pertama kita plotting dulu strike pada soal, terus habis itu kayak biasa kita utarakan, kita cari dipnya sebanyak 54 dari ekuator. Jadi kita cari dip 54 dari ekuator. Setelah itu di soal itu kan pitchnya 63 arah north, berarti kita dari garis busur tersebut, garis busur yang dip itu kita tambahkan 63. Nah itu kita dapat pitch di sini. Nah dapat dari pitch itu kita kasih tanda panah ke dalam, karena jenis sasarnya itu dia naik atau reverse. Selanjutnya dari pitch tersebut kita tambahkan 90 derajat ke arah south, itu kita dapat sigma 2. Sigma 2 tersebut kita geser ke ekuator, lalu kita tambahkan 90 derajat ke arah west, itu kita dapat pulse. Habis itu kita buat garis busur dengan garis putus-putus. Seharusnya itu dia memotong garis pitch seperti kita lihat di sini, dia memotong garis pitch. Nah lalu dari garis pitch ini kita tambahkan 45 ke bawah dan kita tambahkan 45 ke atas, itu untuk menentukan sigma 1 dan sigma 3. Kita tentukan sigma 1 itu karena dia selalu berada di belakang si panah tersebut. Setelah menentukan ketiga sigma, kita taruh di ekuator setiap sigma, terus kita hitung plunge-nya. Ini sigma 2 sama sigma 3 juga kita hitung plunge-nya, dan sigma 1 kita hitung plunge-nya dan kita catat. Selanjutnya setelah mencari plunge, kita posisikan utara dengan utara antara kalkil dengan stereonet, lalu kita cari trennya dari tiap-tiap sigma. Di sini sigma 1 berapa trennya, kita plot. Sigma 2 juga sigma 3. Nah dari data kita dapat lihat plunge yang paling besar itu sigma 3 dan dia menandakan bahwa sesar itu sesar normal. Selanjutnya kita masuk ke gambar. Dari gambar tersebut itu kita bikin dulu garis strike itu kan 170, berarti orientasi bidangnya itu ke arah north 170 derajat. Nah ini karena sesar naik, berarti footwallnya kita gambar seperti ini. Habis itu kita gambar dipnya ini dengan dip 54 derajat. Ini kita pakai busur nih, kemiringan dipnya. Lalu kita buat pitchnya itu 63 derajat arah north. Jadi kan northnya itu ini ya. Habis itu kita bikin busur nih dari titik di sini, titik acuannya. Terus ini kan kira-kira membentuk sudut lancip. Nah itu untuk garis-garisnya, arah pergerakan dari hanging wall-nya. Setelah kita gambar pitchnya dengan busur, kita gambar hanging wall-nya, arah pergerakannya berarti hanging wall-nya ke kiri atas. Pada diagram Ricard itu di dip 54 dan pitch 63 north, kita dapat dia itu namanya right reverse slip fault nomor 6, dan kita pilih itu di bagian kanan atas karena dia jenis sesarnya menganan. Nah sigma 2 tersebut di ekuator kita tambahkan 90 derajat ke arah west, lalu kita buat garis busur putus-putusnya, nanti dia akan memotong pitch. Nah dari pitch itu kita tambah 45 derajat ke atas, kita tambah 45 derajat ke bawah untuk mencari sigma 3. Nah ini hasilnya kedua sigma tersebut. Nah sebelum penamaan sigma 1 dan 3 itu cara menentukannya, karena ini sesar transform dan menganan, kita cari sigma 1 itu dia yang lebih kanan daripada sigma 3. Ini kan kalkirnya ada north ke north, itu ini kita proyeksikan ke bawah ini juga, berarti kan sigma 1 yang ini lebih kanan daripada yang ini, berarti yang itu sigma 1. Setelah itu kita kasih tanda panah juga, yang ini ke atas, yang ini ke bawah. Selanjutnya sama seperti tadi, kita bikin trend dan punch-nya dari tiap-tiap sigma dengan cara kita taruh di ekuator setiap sigma, nanti ketemu plunge semuanya itu nanti kita plot. Setelah itu kalkira kita utara dengan Schmidt net, terus kita hitung trennya. Nah nanti didapatkan plunge paling tinggi itu 41 derajat. Kita gambar sudut 210 derajat arah strike, berarti orientasi gambarnya sesuai strike tersebut. Terus kita gambar dipnya itu 33 derajat menggunakan busur, serta rake-nya 21 derajat terhadap arah south. Arah south-nya yang ini, jadi kita lihat garis-garisnya kecil ke sana, itu sudut lancip terhadap arah south. Ini dextral, berarti yang biru itu dia sesar menganan. Kita gambar sudut 210 derajat arah strike, berarti orientasi gambarnya sesuai strike tersebut. Terus kita gambar dipnya itu 33 derajat menggunakan busur, serta rake-nya
21 derajat terhadap arah south. Arah southnya yang ini, jadi kita lihat garis-garisnya kecil ke sana, itu sudut lancip terhadap arah south. Gambar blok yang biru, kita gambar blok yang hijau dengan arah sesuai orientasi dari pitchnya. Terus dari diagram Ricard kita temukan dengan dip 33 dan rekya 221 dari selatan, itu kita dapat di diagram Ricard like right slip fault nomor 8. Hal yang kedua yaitu sama seperti soal pertama, kita plotting nilai strike itu 210, lalu kita utarakan strike tersebut, terus kita cari dipnya dari garis ekuator sebesar dip itu 33. Habis itu kita cari pitchnya dari arah south ya, 21 derajat. Nah dari pitch ini kita tambahkan ke arah north 90 derajat, nanti kita ketemu sigma 2.